Assalamualaikum, selamat siang Bu Ansi. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Eka, Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat Bu. Kalau Ibu Eka bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Eh, Bu Ansi, ada waktu luang nggak ya siang ini? Oh ada Bu, silakan ada yang mau Ibu sampaikan. Sepertinya Ibu Eka ini merasa kurang bersemangat nih hari ini. Iya Bu Ansi, benar sekali. Jadi begini Bu Ansi, sebenarnya ada hal yang mengganggu pikiran saya nih akhir-akhir ini. Tapi saya nih bingung Bu, mau bercerita dengan siapa. Nah, kalau Bu Ansi ada waktu, saya minta kesediaan Bu Ansi. Tapi mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Oh ya Bu, boleh Bu silahkan. Bu Eka jangan sungkan-sungkan. Kebetulan sekarang saya lagi jam kosong Bu. Syukurlah, terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, yang mengganggu keresahan saya ini karena anak-anak ini kurang peduli Bu untuk melakukan piket umum dan piket kelas. Jadi walaupun sudah ada guru piketnya, sudah ada jadwal masing-masing, tetapi mereka ini harus kita suruh dulu Bu untuk melakukan piket baru mereka mau piket. Bahkan kadang-kadang guru sudah baru mau masuk ke kelas di awal pelajaran baru mereka mau piket Bu. Oh, jadi yang Ibu Eka resahkan ini ketika melihat anak-anak tidak melakukan tugas piket umum maupun piket kelas ya Bu. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk Ibu Eka dan apa yang Ibu Eka harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Iya Bu, saya mau berbagi cerita nih dengan Ibu. Semoga setelah saya bercerita ini, saya menjadi lebih tenang. Kemudian saya berharap bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Baik Bu Eka, jadi di akhir pembicaraan kita nanti Ibu berharap Ibu mendapatkan solusi ya Bu, agar anak-anak di sekolahan Ibu dapat melakukan piket kelas maupun piket umum tanpa disuruh lagi, bukan begitu Bu Eka? Iya Bu Ansi, benar sekali. Bisa Ibu Eka ceritakan gambaran anak-anak di sekolahan tempat Ibu mengajar, bagaimana mereka melakukan piket kelas maupun piket umumnya Bu? Iya, jadi untuk pelaksanaan piket kelasnya Bu ya, kalau perempuan sih menyapu menyapu kelas, yang laki-lakinya ini mengangkat kursi di atas meja biar lebih enak anak perempuan yang menyapu. Kemudian anak laki-laki ini juga tugasnya memungut sampah, kemudian membuangnya Bu. Seperti itu. Nah, kalau untuk piket umum ini sudah dibagi Bu oleh wali kelasnya. Jadi setiap anak itu sudah dapat bagiannya masing-masing, baik itu di halaman depan, halaman belakang, di bagian WC, ruang guru, ruang piket dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Wah, sebenarnya sudah bagus ya Bu Eka, udah ada pembagian tugas-tugasnya baik piket kelas maupun piket umum. Bahkan piket umum juga sudah dibagi jatah ya bagian mana yang akan dibersihkan oleh anak-anak. Menurut Bu Eka dari skala 1 sampai 10, di mana posisi anak-anak di sekolahan Bu Eka dalam melakukan piket kelas maupun piket umum tersebut? Iya, kalau saya kasih skala atau nilainya itu mungkin di angka 6 ya, Bu ya. Saya sih berharapnya itu bisa naik lagi, Bu. Mungkin di angka 8 atau angka 9. Karena dengan kondisi kelas dan lingkungan sekolah yang bersih, tentunya anak-anak juga nyaman, Bu, untuk belajar dan bisa meningkatkan konsentrasi. Ya, benar sekali ya Bu, karena kondisi lingkungan yang bersih itu akan membuat kita nyaman ya Bu dalam belajar, kemudian dalam kita juga melakukan proses pembelajaran. Nah, menurut Bu Eka, apa yang membuat anak-anak di sekolah Bu Eka itu tidak melakukan piket umum Bu? Iya, kalau menurut saya yang saya amati Bu ya, kalau untuk piket umum sepertinya kesadaran diri mereka ini Bu yang masih kurang. Nah, kalau untuk piket kelas ini Bu, jujur saja sapu di kelas itu kadang-kadang hanya satu Bu. Nah, jadi kan kalau piketnya anaknya ada 2 orang yang perempuan kan harus menunggu. Apalagi ada kelas yang memang sapunya itu nggak ada. Jadi mereka itu menunggu dari kelas lain untuk piket, baru mereka piket. Nah, tentunya ini menghambat waktu untuk pembelajaran ya, Bu.
Iya, jadi menurut Bu Eka, anak-anak di sekolah Ibu itu tidak melakukan piket disebabkan karena kurangnya sarana seperti sapu ya Bu ya. Jadi anak-anak menunggu waktu temennya piket dulu baru mereka bisa melaksanakan tugasnya. Atau di kelasnya juga bahkan tidak ada sapu seperti itu ya Bu Eka ya. Nah, selain itu, Bu, apakah ada lagi yang menyebabkan anak-anak di sekolahan Ibu tidak melakukan piket? Iya Bu, itulah makanya kesadaran diri mereka inilah Bu ya, mungkin salah satunya walaupun sudah ada jadwal piketnya, mereka juga datangnya ini lama Bu, bukan datangnya lebih awal. Padahal piket kan hanya seminggu sekali untuk baik piket kelas maupun piket umum. Mhm. Nah, jadi menurut Ibu Eka juga anak-anak di sekolahan Ibu itu masih kesadarannya kurang ya Bu ya. Padahal piket umum itu hanya dilakukan pada waktu 1 minggu 1 kali. Nah, apakah Ibu Eka ini termasuk salah satu guru piket? Iya Bu, Kalau saya ingin bertanya, Bu, apa saja upaya atau tindakan Ibu Eka yang lakukan sebagai guru piket agar anak-anak ini dapat tergerak untuk melaksanakan piket, baik piket kelas maupun piket umum? iya benar sekali Bu. Jadi di sekolah kami itu piketnya kan 2 orang. Jadi kalau satu orangnya memantau piket kelas, yang lainnya juga memantau piket umum. Jadi begitu juga dengan rekan guru kami yang lain di sekolah juga Bu, memang sudah dikasih tahu oleh kepala sekolahnya juga bahwa untuk piket ini harus 2 orang sehingga bisa bergiliran untuk memantau anak-anak seperti itu Bu. Oke, jadi menurut Ibu Eka ada apa? Adanya kurang sarana dan prasarana dan apa kesadaran anak-anak itu belum muncul ya Bu Eka ya. Nah, Iya Bu. kemudian Ibu juga sudah membagi tugas sebagai guru piket pada anak-anak untuk melakukan piket tersebut dan memantau anak-anak yang melaksanakan piket. Jadi menurut Ibu Eka, apa yang harus Ibu Eka lakukan hal lain atau cara lain yang Ibu Eka lakukan sebagai guru piket ataupun sebagai guru di sekolahan tersebut? Iya Bu, tentunya saya dan rekan-rekan juga selalu mengingatkan ya Bu ya, ini kami panggil kadang-kadang kami umumkan melalui pengeras suara agar anak-anak itu piket. Jadi hampir setiap hari guru-guru piket ini meminta anak-anak untuk melakukan piket terlebih dahulu. Bahkan kami juga langsung terjun ke kelas dan juga lapangan. Selain itu Bu, setiap amanat upacara juga selalu diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan. Kemudian setiap Jumat juga kami selalu adakan kegiatan Jumat bersih agar anak-anak ini semakin rajin untuk menjaga lingkungan seperti itu, Bu. Wah, udah bagus ya Bu ya. Jadi sebenarnya udah ada kolaborasi antara guru piket dengan wali kelas yang lain agar anak-anak itu tahu atau kewajibannya tentang tugasnya sebagai piket kelas maupun piket umum. Bahkan di setiap amanat upacara juga selalu diingatkan oleh pembina untuk menjaga kebersihan. Dan pada hari Jumat juga selalu ada kegiatan membersihkan lingkungan sekolah ya Bu Eka. Ya, Bu. Jadi kalau untuk tulisan seperti pamflet, kemudian poster di kelas atau di sekitar lingkungan sekolah ada atau enggak Bu ya kalau boleh tahu tentang kebersihan khususnya? Kalau di kelas sih hanya jadwal piket saja, Bu ya, yang ada. Sedangkan untuk poster atau kata-kata untuk mengajak anak secara persuasif itu untuk menjaga kebersihan itu belum ada, Bu. Baik di kelas maupun di sudut sekolah. Oh, jadi di sekolahan Ibu itu di kelas-kelasnya hanya ada jadwal piket saja begitu ya Bu ya, sedangkan pamflet misalnya poster tentang kebersihan itu belum ada. Nah, selain itu ada lagi nggak Bu? Misalnya kalau untuk sapu lantai di kelas itu bagaimana? Oke, jadi kalau untuk sapu lantai sepertinya saya akan berkoordinasi dengan bagian sarana dan prasarana di sekolah ya Bu ya untuk menyediakan sapu lantai di setiap kelas dan wali kelas juga harus memantau nih sudah ada belum kelas di sapu di kelasnya. Kemudian kalau memang ada terkendala di bagian sarpras, mungkin saya akan berkoordinasi kembali dengan wali kelas agar anak-anak ini
bisa memberikan sumbangsinya mungkin dengan sukarela untuk membeli sapu Bu ya, karena kalau nggak ada sapu kan otomatis nggak bisa melakukan piket seperti itu Bu. Nah, jadi udah bagus sekali ya rencananya Bu Eka, yaitu harus ada kolaborasi seperti itu ya Bu ya, agar untuk menyediakan alat kebersihan dengan bagian sarana dan prasarana atau meminta bantuan wali kelas untuk mengupayakan sumbangan sukarelanya ya. Nah, jadi selanjutnya dari pembahasan kita tadi, apa rencana Bu Eka selanjutnya? Ya Bu, jadi saya tentunya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah pembuatan poster Bu ya, karena kan belum ada nih poster disediakan di sekolah itu. Jadi saya mohon bantuan wali kelas juga untuk memandu anak-anaknya di kelas untuk membuat poster. Tentunya kalau mereka sendiri yang membuat, mereka akan bertanggung jawab sekali terhadap apa yang ditulisnya. Seperti itu. Iya, Bu Eka, rencananya sangat bagus sekali ya, Bu ya. Apakah masih ada hal lain yang bisa Ibu Eka lakukan selain meminta anak-anak untuk membuat seperti poster tentang kebersihan? Apakah ada hal lain yang bisa Ibu Eka lakukan? Iya, saya juga akan meminta wali kelas ya untuk memantau anaknya di kelas itu sudah piket atau belum Bu. Selain itu juga untuk guru-guru yang piket maupun yang tidak piket, baik dari kepala sekolah dan TU dan guru dan semuanya itu untuk memberi contoh yang baik agar selalu menjaga kebersihan di kelas dan untuk guru piket tentunya harus datang lebih awal Bu. Seperti itu. Ya, baik sekali ya Bu Eka. Jadi harus ada kerjasama ya antara guru piket dengan wali kelas agar mengupayakan dapat memantau anak-anak itu dalam piket kelas maupun piket umum. Dan terutama untuk guru piket itu harus datang lebih awal begitu ya Bu Eka ya. Jadi Ya, benar-benar bisa dicontoh sama peserta didik yang ada di sekolahan Ibu. Terus kapan Bu Eka akan memulai aksi atau rencana tersebut? Insya Allah Bu Ansi besok saya akan langsung menemui Ibu Kepala Sekolah untuk rencana pembuatan poster tadi dan untuk selanjutnya berkoordinasi juga dengan wali kelas agar bisa membuat atau memandu anak-anaknya untuk pembuatan poster ini di minggu depannya Bu seperti itu karena harus menyediakan alat dan bahan dalam pembuatan poster. Ya, baik sekali. Jadi dalam melakukan rencana aksi ini, Ibu pastinya berkoordinasi terlebih dahulu sama kepala sekolah, kemudian rekan guru, bahkan wali kelas dalam melakukan pembuatan seperti poster di kelas-kelas atau di sudut sekolah. Nah, sekarang sudah di penghujung pembicaraan kita. Selanjutnya, apa komitmen dari Ibu Eka terhadap rencana Ibu tadi? Ya, komitmen saya tentunya saya akan selalu mengingatkan sebagai guru tentunya tidak pernah bosan Bu ya walaupun anak-anak kadang mungkin lupa untuk mengingatkan melaksanakan tugas dan kewajibannya terlebih dahulu baru kemudian melakukan atau melaksanakan haknya. Selain itu sebagai guru piket juga komitmennya harus datang lebih awal sehingga murid-murid juga bisa mencontoh kita sebagai guru seperti itu. Bagus sekali ya. Jadi komitmen Ibu ini sebagai guru tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan dan memantau anak-anak untuk melakukan piket kelas maupun piket umum. Dan sebagai guru piket juga Ibu Eka ini berkomitmen untuk datang lebih awal ya Bu ya daripada murid-murid seperti itu agar dapat memberikan contoh kepada peserta didik. Nah, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Tentunya kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, guru piket, wali kelas, dan tentunya murid-murid juga agar kami selalu menjaga kebersihan baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah Bu. Seperti itu. Dan yang paling penting tentunya kita harus selalu memberi contoh yang baik kepada anak didik kita. Wah, Sehingga saya merasa sangat senang ya mendengarnya bahwa Bu Eka ini sudah mau berkolaborasi dan akan ya Bu ya melakukan rencana-rencana baiknya untuk meningkatkan kesadaran diri terutama bagi peserta didiknya dalam menjaga lingkungan di sekolah maupun di dalam kelasnya. Semoga dapat terrealisasi sehingga murid-muridnya timbul kesadaran dirinya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai peserta didik dan menjalankan tugasnya dalam tugas piket kelas maupun piket umum. Ya Bu, saya juga berharap begitu. Semoga kami dapat saling berkolaborasi dan bekerja sama
untuk menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Terima kasih banyak ya Bu Ansi sudah mendengarkan cerita saya. Saya merasa lebih baik nih Bu, hati saya merasa lebih lega dan tentunya sudah saya dapatkan solusinya melalui pembicaraan kita tadi. Iya Bu Eka, sama-sama. Saya nantikan kabar baik selanjutnya ya Bu Eka. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan baik dan sekolah Ibu peserta didiknya juga menjadi lebih baik lagi. Iya Bu Ansi, terima kasih atas doanya juga. Eh, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Ansi ya atas waktunya. Demikian Bu. Sama-sama Bu Eka. Assalamualaikum Bu Ansi. Waalaikumsalam Bu Eka. Oke, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Eka kabarnya? Ya, alhamdulillah Bu, sama baik juga. Nah, Bu Ansi ini saya dengar-dengar sepertinya ada yang ingin disampaikan ya Bu ya. Mau menceritakan sesuatu ya. Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya Bu yang ada di sekolahan. Oh, kalau gitu sekitar 10 sampai 15 menit Bu ya. Jadi silakan Bu Ansi mau menceritakan apa nih? Jadi begini Bu, di sekolahan saya ini tuh, saya ngelihat siswa-siswinya itu kayak ngerasa bosen gitu loh Bu, belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata ada rekan-rekan guru ini melakukan pembelajarannya yang masih monoton, yaitu dengan cara metode berceramah. Padahal sebenarnya di sekolahan ini sarananya udah banyak tersedia, ada infokus, kemudian ada laboratorium juga, dan bahkan di sekolahan kami juga lapangannya juga masih sangat luas Bu, dan bisa dijadikan sebagai media atau sarana untuk melakukan proses pembelajaran. Oke, jadi di sekolahan Bu Ansi ini cara-cara atau gurunya dalam mengajar itu kurang bervariatif ya, Bu, seperti itu ya, sehingga anak-anak ini kurang termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bukan seperti itu, Bu Ansi? Iya, betul Bu Eka. Jadi pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu aja Bu. Jadi setelah saya lihat dan bahkan saya tanya sama siswanya gimana pembelajarannya, ya jawabannya siswa ya begitu-gitu aja Bu. Jadi mereka itu nggak antusias dalam belajar di Oke, baik. sekolah. Menurut Ibu nih, dari hasil pembicaraan atau percakapan kita nanti, nah, apa yang akan Ibu Ansi harapkan atau dapatkan dari hasil akhir pembicaraan kita? Jadi saya itu Bu Eka pengennya ada perubahan gitu loh Bu Eka, setidaknya sedikit aja yang terlihat. Perubahan cara pembelajarannya itu diubah sedikit, misalnya diubah dengan cara ada dalam proses pembelajarannya tuh ada metode atau model atau pemanfaatan media atau sarana yang ada di sekolah, yang udah disediakan di sekolah seperti itu. Oke, jadi Ibu Ansi ini sudah bagus sekali ya. Ini ingin rekan-rekan sejawatnya itu melakukan perubahan yang ke arah yang lebih baik tentunya, apalagi untuk murid-murid kita ya Bu ya, sehingga anak-anak ini juga semangat untuk mengikuti pelajaran. Iya Oke, betul Bu Eka. oke. Jadi menurut Bu Ansi nih, perubahan seperti apa nih yang ingin Ibu Ansi harapkan dari rekan-rekan di sekolahan Ibu? Jadi perubahannya yang pastinya ke arah yang lebih baik lah Bu, seperti adanya penggunaan metode, model yang lebih bervariasi, terus memanfaatkan media atau sarana yang ada di sekolah secara maksimal terutama Bu ya, karena di situ kan sudah disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal. Atau bisa juga menerapkan model pembelajaran yang lebih bervariasi seperti yang kita kenal itu pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Ansia. Tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini untuk memaksimalkan kebutuhan siswa sudah baik. Berarti salah satu caranya melalui itu tadi Bu ya, pembelajaran yang bervariatif. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kalau menurut Bu Ansi itu yang idealnya di level berapa nih yang mau Ibu Ansi harapkan dari rekan kerja Ibu di sekolah?
Mungkin kalau sekarang ini di sekolahan saya itu masih di level 6 Bu ya, karena masih banyak walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah, tapi dan sudah melakukan pengembangan diri baik maupun teknologi, PowerPoint dan seterusnya, tapi sebagian besar juga masih menggunakan metode ceramah Bu seperti itu. Jadi saya berharap guru-guru atau rekan yang ada di SMK ini dapat berada di level 8 seperti itu Bu atau Oke. 9. Jadi Bu Ansi berharap itu rekan-rekan itu ada di level 9 Bu ya, agar pembelajaran yang dilakukan di kelas itu dapat dimaksimalkan tentunya melalui sarana dan prasarana yang sudah ada ya, agar Iya, bisa betul. dimaksimalkan dengan baik. Eh, Kalau begitu Bu, langkah-langkah apa nih yang bisa Ibu lakukan agar rekan-rekan ini terdorong begitu untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan pastinya mendiskusikan permasalahan ini kepada semua rekan-rekan guru. Mungkin yang pengen ada pada rekan guru, terutama rekan guru yang mau ada perubahan dalam dirinya dalam proses pembelajaran. Dan terus kemudian kalau mendampingi beliau dalam melakukan mungkin seperti mentoring seperti itu Bu, Oke. melakukan pendampingan, jadi seperti mentoring itu. Iya, jadi salah satu caranya menurut Bu Ansi adalah melakukan mentoring Bu ya, agar kawan-kawan ini tergerak lah hatinya untuk melakukan Ya. perubahan tersebut. Nah Bu, selain mentoring nih, ada nggak sih cara lain nih yang bisa Ibu Ansi lakukan untuk mendorong rekan-rekan di sekolahan Ibu? Paling cara lain yang dapat saya lakukan mungkin berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum terutama ya Bu ya, mungkin dalam melakukan seperti pelatihan atau workshop mengenai pemanfaatan media atau sarana yang ada di sekolah dan pembelajaran yang lebih bervariasi atau pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oke, jadi yang saya tangkap di sini sepertinya Bu Ansi itu sudah mendapatkan dua strategi yang sangat bagus sekali Bu ya. Ada mentoring dan juga ada workshop tentunya yang bisa membantu rekan-rekan guru untuk mendapat materi untuk pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Nah, menurut Bu Ansi nih untuk sekarang ini yang paling mudah atau yang paling nyaman dilakukan oleh Bu Ansi itu yang mana nih Bu? Mentoring atau yang workshop? Sepertinya saya lebih prefer ke mentoring dulu ya Bu Eka ya, karena kalau mentoring itu kan sasarannya kepada rekan guru atau guru-guru yang pengen ada perubahan pada dirinya. Jadi kalau misalnya pelatihan atau workshop itu kan nanti kan sasarannya luas Bu. Nah saya pengennya kepada mentoring aja dulu Bu, yang benar-benar yang ingin melakukan perubahan pada rekan-rekan guru tersebut. Oke, baik. Jadi cara yang paling yang lebih dahulu akan dilakukan oleh Bu Ansi ini adalah mentoring ya untuk Ya. tersebut. Nah, Bu Ansi nih, siapa nih kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan mentoring tersebut? Jadi dalam melakukan mentoring itu saya melibatkan teman saya yang jago IT terutamanya Bu ya, yang bisa membantu saya dalam menyamakan konsepnya dulu dengan rekan saya seperti apa nanti yang akan dibantu dalam mentoring saya. Nah nanti sasarannya itu lebih banyak sehingga agar lebih banyak tercangkup seperti itu. Jadi saya berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli dalam IT terutama, dan terlebih dahulu pastinya berkoordinasi dulu sama kepala sekolah dan wakil kurikulum berkaitan hal tersebut. Baik, sudah bagus sekali ya menurut saya Bu Ansi ya, rencana dan strategi yang dari Bu Ansi melakukan kolaborasi tentunya dengan kepala sekolah, wakil kurikulum dan juga rekan-rekan guru lain sehingga semuanya ini bisa terlibat secara aktif dan nyata untuk melakukan praktik baiknya, melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Nah, nantinya Bu Ansi akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain ya tentunya. Iya betul Bu Eka, nanti saya akan adakan dengan teman-teman yang satu frekuensi tentunya Bu Eka.
Iya, betul sekali Bu Ansyi ya. Memang untuk melakukan perubahan itu di awal memang terasa berat Bu Ansyi. Tapi Hmm. dengan dukungan kepala sekolah, wakil kurikulum, serta kolaborasi di antara rekan itu tentunya harapan saya semoga itu berjalan dengan lancar, mudah sehingga bisa membantu rekan-rekan untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, sekarang nih kita sudah berada di ujung pembicaraan nih Bu Ansyi. Dari hasil pembicaraan kita tadi nih, dari awal sampai saat ini, eh, apa yang Ibu Ansyi dapatkan dari pembicaraan kita? Jadi saya sedikit dapat gambaran bagaimana cara saya dapat membalikan perubahan khususnya di sekolahan saya seperti itu, dan memberikan dampak pada rekan-rekan guru terhadap apa yang ingin saya sampaikan pada saat kegiatan mentoring nanti Bu. Jadi yang itu Bu yang saya dapat dari percakapan kita hari ini. Oke. Jadi dari hasil percakapan ini eh, sudah muncul ya gambaran seperti apa nanti yang akan Ibu Ansyi lakukan untuk membantu rekan-rekan di sekolah. Nah, saya ini jadi nggak sabar nih Bu Ansyi untuk menunggu cerita Bu Ansyi selanjutnya setelah melakukan mentoring tentunya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Ansyi untuk pembicaraan kita kali ini. Uh, Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Dan saya mau mendengar cerita Bu Ansyi nih setelah melakukan kegiatan mentoring dan apa saja perubahan yang sudah didapatkan oleh para guru dan Bu Ansyi tentunya untuk kegiatan mentoring. Ya, terima kasih Bu Eka atas kesempatannya dan waktunya, karena Bu Eka juga sudah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya juga dalam menemukan solusi. Oke, baik. Jadi sudah dapat gambaran Bu Ansyi ya. Semoga tercerahkan dan semoga segera terrealisasikan dan berjalan dengan baik dan lancar. Ya, Bu Eka, terima kasih. Amin. Semoga bisa terrealisasi ya, Bu Eka ya. Nah, semoga baik Bu, kita cukupkan dulu Bu ya sampai di sini. Uh, saya akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Eka. Sama Bu Ansyi. Oke, baik Bu Ansyi. Uh, kita refleksi dulu ya Bu Ansyi ya dari apa yang sudah kita lakukan di kegiatan coaching pada siang menjelang sore hari ini. Ini dari saya dulu ya Bu Ansyi ya. Iya, Bu Eka. Oke, jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, baik saya sebagai coach maupun saya sebagai coachee yang sudah berjalan baik tentunya adalah suasana yang nyaman untuk mengungkapkan segala keluh kesah ya Bu Ansyi ya. Kemudian tidak ada perbedaan, maksud saya kita ini dalam keadaan yang setara begitu Bu Ansyi ya, baik sebagai coach maupun coachee. Kemudian tentunya ini lebih baik dari latihan kemarin di ruang kolaborasi pas latihan, karena sekarang pertanyaannya ini lebih tersusun dengan rapi, seperti itu. Kalau dari saya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ini adalah kemampuan kita sebagai coach untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee atau orang yang mau menceritakan permasalahannya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu. Ini tentunya memerlukan keterampilan seorang coach dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Kalau saya sih Bu Ansyi untuk dalam kondisi kehadiran penuh sebelum coaching ini saya sepenuhnya menyiapkan diri dan menghadirkan diri saya seutuhnya untuk fokus terhadap permasalahan yang diajukan atau diceritakan oleh coachee. Kemudian saat melakukan coaching, saya harus berinisiatif nih untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar
coach ini memahami nih apa yang akan dilakukan selanjutnya dan pada akhirnya akan menemukan solusinya tersebut. Kemudian apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Nah, kalau saya sebagai coach yang perlu diperbaiki dan yang perlu ditingkatkan, seperti yang saya sampaikan tadi, itu keterampilan dalam mengajukan pertanyaan. Kemudian selalu berlatih setiap ada permasalahan atau setiap saya ada masalah atau kawan yang bermasalah, berusaha untuk menggunakan alur tirta nih. Semoga dapat terlaksana dengan baik. Itu sebagai coach. Kalau sebagai coach tentunya merasa bagaimana ya, merasa lega karena sudah menemukan sendiri jawabannya dan menceritakan keluh kesah ini tanpa memandang siapa seperti itu karena semuanya dalam keadaan sama atau setara. Nah, sekarang dari Bu Ansi nih. Saya mau minta umpan balik dari coachnya karena Bu Ansi sebagai coach saya. Pertanyaannya Bu Ansi, apakah sudah siap? Sudah Bu Eka. Oke. Nah, apa nih yang Bu Ansi rasakan pada saat di coaching? Baik Bu Eka, jadi perasaan saya pada saat di coaching yaitu saya merasa senang dan lega karena saya dapat menyampaikan apa permasalahan yang sedang saya hadapi dan dengan leluasa dan suasana komunikasi yang hangat dan dapat menemukan solusi juga yang efektif yang dapat saya lakukan. Jadi itu yang saya rasakan Bu Eka terhadap proses coaching kita pada hari ini. Oke, baik, terima kasih. Sekarang Bu Ansi. Baik, Bu Eka, saya akan melakukan refleksi atas proses coaching kita pada hari ini. Jadi apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Jadi yang sudah berjalan baik dalam percakapan coaching kita hari ini bahwa antara coach dan coachee itu sudah ada kemitraan ya Bu Eka ya, sehingga coachee dapat leluasa menyampaikan pendapatnya dan merasa nyaman dalam mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan saya sebagai coach, mungkin yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan saya sebagai coach, yaitu lebih memahami atau mendalami kata-kata kunci dari coachee sehingga saya sebagai coach itu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar dapat menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada coachee itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi yang perlu dilakukan agar tetap dalam keadaan present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, saya sebagai coach sudah harus punya gambaran pertanyaan yang akan nanti saya ajukan kepada coachee sehingga dapat memahami diri coachee itu secara penuh. Kemudian saya juga pada proses sesi coaching saya harus membuat catatan-catatan kecil Bu Eka ya, agar saya menemukan kata-kata kunci dari coachee sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi yang perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan dalam proses coaching ini, saya sebagai coach harus terus berlatih melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur tirta khususnya seperti itu dan melakukan refleksi setiap proses coaching yang saya lakukan, apa yang masih kurang dan yang perlu saya perbaiki. Nah, sekarang Bu Eka nih, karena Bu Eka sebagai coach saya, apa yang saya ingin bertanya ya Bu Eka ya, apa yang Bu Eka rasakan pada proses coaching kita hari ini? Baik, terima kasih Bu Ansi atas pertanyaannya. Jadi yang saya rasakan setelah saya di coaching ya atau melakukan percakapan dengan Bu Ansi, saya merasa lebih lega Bu. Tentunya sudah menyampaikan semua keluh kesah saya atau keresahan yang saya alami. Tentunya ini lebih mudah bercerita karena kita ini sudah menjalin kemitraan tadi Bu ya. Jadi lebih santai, suasananya juga nyaman dan tidak merasa
sedang digurui Bu, seperti itu ya saya Ya. rasakan. Terima kasih Bu Eka. Oke, sama-sama.